Roger Penrose itu bilang begini, probabilitas atau kemungkinan bahwa Tuhan tidak ada adalah sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Kalau aku mau jabarin agak rumit, tapi intinya adalah itu more than impossible. Nah, ini yang bikin saya jadi bertanya-tanya, apakah Ustaz Felix ini benar-benar baca bukunya atau cuma dengar kutipan itu di internet? Karena dari cara dia menyampaikan, seolah-olah Penrose itu dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan itu hampir mustahil nggak ada. Padahal konteksnya jelas-jelas bukan ke situ. Semua orang berhak mengutip pernyataan orang lain. Tapi kalau kutipannya jadi misleading dan makna aslinya dipelintir, itu baru jadi persoalan. Jadi kemarin saya nonton videonya Ustaz Felix bersama Samuel Christ, dan di situ ada beberapa pernyataan serta kutipan soal sains yang menurut saya menarik untuk dibahas. Tapi perlu saya tekankan di awal bahwa di sini saya nggak akan bahas soal agama mana yang paling benar ya, atau apakah Nabi Isa itu sama dengan Yesus seperti topik bahasan mereka. Itu di luar kapasitas saya dan bukan topik yang mau saya sentuh di sini. Saya juga nggak ada niat untuk menyerang pribadi, apalagi menyerang keyakinan agama siapapun. Fokus saya di sini itu murni pada argumen dan informasi yang dia sampaikan, khususnya yang berkaitan dengan sains. Jadi, mari kita lihat sama-sama apakah argumen dari Ustaz Felix masuk akal atau mungkin ada yang perlu kita luruskan. Tapi sebelum kita mulai, saya mau kasih rekomendasi buat teman-teman sekalian yang suka nonton film, tapi mungkin bingung kira-kira film yang bagus itu seperti apa dan yang kira-kira worth it buat ditonton itu yang bagaimana gitu. Teman-teman silakan cek channel YouTube teman saya, Aris Al-Katiri. Di sana dia mereview film-film yang bukan hanya keren secara sinematografi, tapi juga kuat dari segi cerita. Saya juga sudah beberapa kali collab dengan dia ya, membahas fenomena sains yang muncul di film-film seperti Interstellar, The Theory of Everything, Oppenheimer, sampai Lucy. Ya lumayan seru sih karena kita membeda dari sisi ilmiahnya. Jadi pastikan kalian subscribe channelnya teman saya ya. Siapa tahu kalian punya ide film sains lainnya yang pengen kita bahas bersama. Ya tinggal komen saja dan siapa tahu nanti kita angkat di video selanjutnya. Thank you so much dan yuk kita mulai. Lucunya dari belajar sains saya dapat Tuhan. Oke. Jadi kan awalnya kan gara-gara belajar sains ini agama nggak masuk akal, udah Tuhan nggak ada. Tapi ketika saya belajar sains ternyata saya yakin Tuhan pasti ada. Dari mana? Jadi gini. Oke, di bagian ini beliau mengatakan bahwa lewat belajar sains beliau justru menemukan Tuhan. Menurut saya itu sah-sah saja. Kita juga nggak bisa menutup mata bahwa sains itu bisa berdampak beda-beda ke tiap orang. Ada yang makin percaya Tuhan setelah belajar sains, ada yang imannya makin kuat, tapi ada juga yang justru jadi ateis. Faktanya, memang ada banyak ilmuwan yang memilih jadi ateis setelah mendalami sains. Tapi di sisi lain, ada juga banyak ilmuwan besar yang tetap percaya Tuhan sambil terus aktif melakukan riset ilmiah. Misalnya seperti Prof. Christian A. Vincent, pemenang Nobel Kimia. Terus ada juga Prof. Freeman Dyson, seorang fisikawan teoritis, dan kalau nggak salah Prof. John Polkinghorne ya, yang merupakan fisikawan teoritis juga. Mereka semua adalah ilmuwan hebat yang tetap memegang keimanan pada Tuhan mereka masing-masing. Tapi ya, sejauh yang saya tahu ya, nggak ada satupun dari mereka yang memasukkan unsur ketuhanan atau entitas supranatural ke dalam penelitian ilmiahnya. Keyakinan mereka ya sepenuhnya mereka simpan di ranah pribadi, nggak dicampur ke dalam metode ilmiah atau hasil ilmiah yang mereka kerjakan. Jadi kalau Ustaz Felix mengatakan bahwa dia justru menemukan Tuhan saat belajar sains, ya itu wajar-wajar saja. Tapi ketika saya belajar sains ternyata saya yakin Tuhan pasti ada. Dari mana? Jadi gini, orang ateis berkata kalau Tuhan ada buktiin saya Tuhan. Oke, dia Masuk ngomong akal gitu. kan ya? Ya. Masuk akal. Kalau Tuhan ada buktiin. Sebagaimana kalau kamu punya metode ilmiah, kalau benar kamu harus buktiin. Itu benar. Lalu kemudian saya bilang, iya masalahnya kalau kita pakai metode ilmiah, memang betul kalau pakai metode ilmiah kita nggak bisa buktiin Tuhan itu ada. Secara fisik. Yet kita juga nggak bisa buktiin Tuhan tidak ada secara metode ilmiah. Nah, ini argumen yang sering disampaikan oleh Ustaz Felix di setiap podcast yang membahas topik eksistensi Tuhan. Dan memang benar, nggak ada satupun dari kita yang bisa benar-benar membuktikan keberadaan Tuhan secara ilmiah. Tapi di sisi lain, ya kita juga nggak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada secara ilmiah. Kenapa bisa begitu? Ya karena sains itu punya batasan.
Sains itu cuma bisa berbicara tentang hal-hal yang bisa kita uji, bisa kita amati, dan kita ukur. Kalau sudah di luar itu, ya sains angkat tangan. Saya ingat dalam salah satu kuliah Feynman, dia pernah bilang bahwa supaya suatu klaim bisa dianggap ilmiah, klaim itu harus jelas dan spesifik. Artinya harus bisa diuji, bisa diprediksi, dan bisa dibuktikan salah kalau ternyata nggak sesuai kenyataan. Jadi kalau kita bilang semua kejadian di dunia ini diatur oleh entitas yang bernama Tuhan, ya itu klaim yang menurut Feynman terlalu umum. Nggak ada cara pasti buat mengujinya. Nggak ada prediksi spesifik yang bisa diuji berulang-ulang. Akhirnya, dari sudut pandang sains, itu jadi semacam klaim yang mengambang gitu, yang nggak punya nilai ilmiah sama sekali. Sains itu bekerja dengan teori yang bisa dipakai untuk memprediksi sesuatu. Kalau prediksinya itu bisa diuji lewat eksperimen dan cocok sama kenyataan, maka teorinya dianggap kuat. Tapi kalau klaimnya itu nggak bisa diuji atau dibuktikan, maka ia justru bisa menghambat perkembangan ilmu pengetahuan karena hanya menambah misteri tanpa ada bukti yang jelas. Makanya ya dari sudut pandang sains, kita memang nggak bisa membuktikan Tuhan itu ada. Tapi kita juga nggak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Karena sekali lagi, konsep Tuhan itu nggak punya kejelasan ilmiah. Nah, itu dalam ranah sains. Gimana kalau kita pakai logika? Disinilah masalahnya mulai muncul. Ustaz Felix itu mungkin lupa bahwa klaim tentang Tuhan itu datangnya dari pihak yang beragama. Artinya, yang membuat klaim harus siap dengan bukti atau alasan logis yang mendukung klaim tersebut. Dalam dunia debat atau logika, ini disebut sebagai burden of proof atau beban pembuktian. Yang bikin klaim, ya dia yang harus membuktikan, bukan malah meminta orang lain untuk membantahnya. Coba bayangin gini, kalau saya bilang ada secangkir teh yang mengorbit matahari di antara bumi dan Mars, terus saya bilang ke kalian, coba buktikan kalau itu salah. Kan lucu ya, saya yang bikin klaim, kok malah kalian yang disuruh membantahnya. Ya, ini contoh klasik dari kekeliruan logika. Beban pembuktian itu digeser ke lawan bicara. Contoh lainnya gini, umat muslim itu nggak punya kewajiban buat membuktikan secara ilmiah bahwa Dewa Siwa itu nggak ada. Atau bahwa Siddhartha Gautama benar-benar mencapai nirwana. Umat muslim ya bisa saja nggak percaya pada Dewa Siwa atau nirwana tanpa harus membuktikan ketidakbenarannya. Kalau ada orang yang ingin meyakinkan orang lain bahwa Dewa Siwa atau Nirwana itu benar-benar ada, maka tugas dialah yang harus membuktikan klaim itu, bukan orang lain yang harus membuktikan sebaliknya. Sekarang kita lihat contoh yang disampaikan oleh Ustaz Felix. Lah kalau kita S1 kan pakai metode ilmiah ya. S1 dulu IT ya. Kalau saya S1-nya tanaman. Jadi pengaruh pemupukan pada tanaman manggis. Kalau saya bilang ada pengaruh pemupukan nitrogen pada tanaman manggis, maka harus ada bukti, harus ada proof. Kalau saya bilang nggak pengaruh juga harus ada bukti. Proof. Berarti kalau dalam metode ilmiah mengatakan Tuhan ada harus ada proof, mengatakan tidak ada juga harus ada proof. Nah, dua-duanya nggak ada proof masalahnya. Nggak mungkin. Betul. Berarti kita stalemate dong satu-satu dong. Betul. Nah, Tadi Ustaz Felix itu mengatakan bahwa dulu waktu S1 beliau tuh bikin penelitian soal pengaruh pemupukan nitrogen pada tanaman manggis. Nah, seperti yang beliau katakan tadi, kalau ada pengaruh, ya harus ada buktinya dong. Tapi kalau tidak ada pengaruhnya, ya itu juga harus ada buktinya. Karena Ustaz Felix yang bikin penelitian dan bikin klaim, tentu dialah yang punya kewajiban untuk menunjukkan datanya, hasil eksperimennya, dan segala bukti yang mendukung klaim itu. Misalnya ya, pas Ustaz Felix seminar hasil, terus ada dosen pengujinya yang skeptis, terus mengatakan bahwa, saya rasa nggak ada pengaruhnya. Apakah Ustaz Felix bakal bilang bahwa, kalau Bapak nggak percaya, buktikan sendiri kalau memang nggak ada pengaruhnya? Ya enggak lah. Justru sebagai peneliti, Ustaz yang harus tunjukkan bukti bahwa klaim Ustaz itu valid. Ustaz yang buat klaim, Ustaz yang punya penelitian, maka Ustaz juga yang harus membuktikan. Bukan malah melempar tanggung jawab itu kepada dosen penguji ataupun orang lain. Mengatakan tidak ada juga harus ada proof. Nah, dua-duanya nggak ada proof masalahnya. Nggak mungkin. Betul. Berarti kita stalemate dong satu-satu dong. Betul. Nah, masalahnya itu salah pendekatan. Pendekatannya harus bukan metode ilmiah, tapi metode rasional. Oke, mungkin pendekatannya yang memang salah. Yang seharusnya dipakai itu mungkin metode rasional, bukan metode ilmiah. Dan iya, saya setuju.
agak lucu juga sih kalau ada yang ngotot mau membuktikan keberadaan Tuhan pakai metode ilmiah versi sains. Karena jelas-jelas sains itu punya batasannya sendiri. Tapi sebenarnya menurut saya masalahnya bukan di metode ilmiahnya, melainkan di soal burden of proof, beban pembuktian. Dan yang perlu kita ingat, beban pembuktian itu ada di pihak yang membuat klaim, bukan di pihak yang sekedar merespon klaim tersebut. Nah, sekarang coba kita lihat gimana pendekatan rasionalnya. Nah, metode rasional itu sederhana, nggak seperti metode ilmiah. Metode rasional itu begini, pagi-pagi misalnya Mas Sam keluar dari rumah, basah semua tuh, kompleks basah semua. Maka kesimpulannya malam hujan atau tidak? Hujan. Kita lihat nggak? Enggak. Enggak, tapi kita yakin dari mana? Ada bahasanya. Itu namanya metode rasional. Well, ini ternyata analogi yang sering sekali dipakai oleh Ustadz Felix Xiao di berbagai podcast yang dia datangi ya. Buat orang awam mungkin kedengarannya keren dan logis, tapi seperti yang selalu saya katakan bahwa sebagus dan serasional apapun sebuah argumen, selama itu datang dari hasil pikiran manusia, maka pasti ada celah dan bisa dibantah. Argumen yang Ustadz Felix pakai ini sebenarnya masuk ke dalam kategori penalaran abduktif. Maksudnya, kita mencoba menarik kesimpulan terbaik berdasarkan petunjuk yang kelihatan. Tapi sangat penting untuk kita ingat bahwa penalaran abduktif itu nggak ngasih kepastian. Dia itu cuma memberikan dugaan awal yang masuk akal, bukan kebenaran mutlak. Contohnya seperti ini, seorang dokter baru masuk ruangan, lihat pasien pucat, terus langsung bilang, wah ini pasti anemia nih, tanpa tanya-tanya dulu atau periksa lebih lanjut. Itu bahaya sekali. Soalnya ya pucat itu bisa disebabkan banyak hal, bisa karena kurang tidur, stres, dehidrasi, atau malah penyakit lain yang lebih serius. Nah itu contoh penalaran abduktif. Kita ambil kesimpulan cepat dari gejala yang kelihatan, tapi itu baru dugaan awal, belum tentu benar sampai dibuktikan lebih dalam. Sama halnya seperti ketika kita lihat jalanan basah lalu mengatakan bahwa berarti semalam hujan. Bisa jadi iya, tapi bisa juga salah. Mungkin ada orang yang menyiram jalan, ada pipa bocor, atau mungkin petugas kebersihan lagi semprot di pagi hari. Intinya, kesimpulan itu belum bisa dianggap pasti kalau belum ada bukti yang lebih kuat. Dalam logika formal, ya kita kenal ada yang namanya 3 jenis penalaran, yaitu deduktif dari prinsip umum ke kesimpulan pasti, kemudian ada yang namanya induktif dari pola kejadian berulang, lalu disimpulkan jadi generalisasi. Kemudian ada penalaran abduktif yang merupakan dugaan awal paling masuk akal dari petunjuk yang kita miliki gitu. Nah, argumen Ustadz Felix ini lebih condong ke abduksi atau mungkin sedikit campuran dengan induksi ya, kalau kita lihat berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Misalnya biasanya kalau jalanan basah ya berarti semalam hujan. Tapi dua-duanya itu sama-sama nggak menjamin kebenaran. Mereka itu hanya memberikan arah, bukan kepastian. Jadi, kalau analogi tentang jalanan basah dibawa ke alam semesta misalnya, karena alam semesta ada, berarti pasti ada yang menciptakan, dan itu Tuhan. Maka, analoginya itu jadi kurang relevan. Soalnya, dalam kasus jalanan basah, kita memang sudah punya pengalaman sebelumnya. Tiap kali jalanan basah, biasanya karena hujan semalam. Jadi, kalau kita pakai penalaran misalnya induktif ataupun abduktif, untuk menyimpulkan, oh pasti semalam hujan nih. Itu masih masuk akal, karena ada data atau pengalaman sebelumnya yang mendukung. Tapi kalau kita terapkan pola pikir yang sama ke alam semesta, masalahnya kita nggak punya pengalaman atau data sebelumnya soal penciptaan alam semesta. Emangnya Ustadz Felix atau siapapun pernah lihat langsung Tuhan menciptakan alam semesta? Kalau iya, barulah penalaran abduktif atau induktif bisa sedikit relevan, karena ada contoh sebelumnya. Misalnya gini, kalau kita pernah lihat Tuhan menciptakan satu alam semesta, terus tiba-tiba ada alam semesta lain muncul, kita bisa bilang, oh ini kayaknya Tuhan juga yang bikin nih. Tapi kenyataannya, kita itu belum pernah punya akses ke momen penciptaan alam semesta. Apalagi melihat Tuhan langsung menciptakan sesuatu gitu. Jadi gimana bisa kita langsung yakin dan berani menyimpulkan bahwa alam semesta ini pasti diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita nggak punya dasar pengalaman atau
observasi yang mendukung kesimpulan itu. Jadi metode rasional kita nggak perlu lihat, kita nggak perlu mengadakan pembuktian, maka kita nggak perlu bukti bahwasannya Masam ada bapaknya lagi sampai 10 kali. Bukti aku lahir di sini berarti ada. Walaupun kita nggak punya fotonya, walaupun kita nggak punya bajunya, kita nggak punya bukti teaser, videonya dan segala macam. Ya tapi ternyata ada. Nah makanya orang-orang Ini analogi yang sangat menarik. Misalnya Mas Sam ada, berarti pasti ada orang tuanya. Nah secara logika masuk akal, tapi masalahnya sama dengan analogi hujan tadi, kita itu punya sangat banyak data dan pengalaman empiris bahwa semua manusia yang kita kenal selalu dilahirkan oleh manusia lainnya. Jadi induksi kakek buyut Sam pasti ada, itu valid. Tapi induksi yang sama tidak valid jika diterapkan pada klaim penciptaan alam semesta. Untuk manusia atau makhluk hidup ya, kita tahu secara biologis bahwa kita lahir dari orang tua. Dan itu bisa dibuktikan dengan sains juga. Tapi untuk alam semesta, ya itu cerita yang berbeda. Kosmologi modern justru sedang mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Misalnya ada teori yang bilang bahwa ya alam semesta ini mungkin bagian dari siklus tanpa akhir, alias eternal universe. Atau mungkin muncul dari kondisi kuantum yang sangat kompleks tanpa awal yang jelas, seperti dalam No Boundary Proposal milik Stephen Hawking. Bahkan ada kemungkinan bahwa penciptaan, misalnya dalam pengertian tradisional, itu nggak relevan dalam skala kosmologis karena hukum fisika yang bekerja di momen awal terbentuknya alam semesta, yaitu sangat berbeda dari apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita bilang alam semesta pasti diciptakan oleh sesuatu, ya kita harus sadar bahwa itu bukan jawaban akhir, melainkan salah satu dari banyaknya hipotesis. Tuhan itu ya bisa jadi salah satu opsi hipotesis rasional dalam penciptaan alam semesta. Tapi bisa jadi alam semesta kita ini memang muncul karena sebab tertentu yang belum kita pahami. Atau bahkan tidak punya sebab sama sekali seperti yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia kuantum misalnya, memperlihatkan bahwa partikel-partikel virtual itu bisa muncul secara spontan dalam ruang hampa tanpa sebab. Tapi ya, saya setuju bahwa metode rasional tetap penting. Misalnya, kita itu nggak perlu lihat langsung nenek buyut generasi ke-10 kita untuk yakin bahwa mereka pernah ada. Kita tahu mereka ada karena kita sendiri ada. Itu bentuk penalaran logis yang sah dan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, tetap saja kita nggak bisa sembarangan membawa analogi tersebut ke asal-usul alam semesta. Kenapa? Ya, karena kelahiran manusia mengikuti hukum biologi yang kita pahami, sementara alam semesta itu tunduk pada hukum-hukum fisika yang mungkin sangat berbeda, apalagi di awal-awal keberadaan alam semesta. Kita harus terbuka pada kemungkinan lain dan sadar bahwa ilmu pengetahuan itu masih terus berkembang. Jadi intinya analogi seperti yang digunakan oleh Ustaz Felix bahwa Mas Sam ada berarti pasti ada orang tua ataupun kakek buyutnya memang bisa membantu kita memahami konsep sebab akibat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tapi untuk alam semesta kita perlu lebih hati-hati. Jangan buru-buru menyimpulkan pasti ada pencipta tanpa mempertimbangkan berbagai kemungkinan ilmiah dan tanpa bukti yang kuat. Ada satu pembuktian yang sangat mengganggu saya ketika saya bahas tentang alam semesta. Saya bilang ini terlalu rumit alam semesta ini kalau terjadi secara kebetulan. Kalau lah apalah. Apa? Big Bang. Apalah itu kan? Ya, saya belajar itu. Saya kan dulu olimpiade biologi ya. Saya belajar itu. Saya bilang ini mumet, ini terlalu mumet untuk terjadi secara kebetulan. Nggak mungkin. Oke, kalau kita bilang bahwa alam semesta ini terlalu rumit untuk terjadi secara kebetulan dan nggak mungkin dan lain sebagainya, ya itu sebenarnya adalah bentuk intuisi pribadi dan itu sah-sah saja ya. Tapi kita harus hati-hati juga, hanya karena sesuatu terasa rumit atau membingungkan, bukan berarti itu mustahil terjadi secara alami, tanpa campur tangan sesuatu yang supranatural. Dalam sains, justru banyak sekali hal yang awalnya itu kelihatan mustahil atau nggak masuk akal, tapi lama-lama itu bisa dijelaskan lewat riset, eksperimen, dan teori yang terus berkembang, termasuk soal Big Bang tadi. Kompleksitas bukanlah bukti otomatis bahwa segala sesuatu itu dirancang dengan sengaja. Justru dari kerumitan itu, sains terus tumbuh dan menemukan pola serta hukum alam yang konsisten. Itulah kenapa dalam sistem pengajaran sains di Amerika misalnya, siswa itu tidak diajarkan untuk langsung menyimpulkan, ini terlalu rumit, pasti ada yang bikin. Tapi mereka diajarkan untuk lebih sehat secara intelektual dengan bertanya,
kok bisa ya hal serumit ini bisa terjadi? Apa yang bisa kita pelajari dari proses ini? Itulah yang membuat mereka semakin maju dan berkembang dalam bidang sains. Karena mereka skeptis, terus bertanya yang pada akhirnya mengantarkan mereka menemukan sesuatu yang baru yang mungkin bermanfaat bagi umat manusia. Apalagi ketika saya belajar ada satu profesor matematik namanya Roger Penrose. Roger Penrose itu bilang begini, probabilitas atau kemungkinan bahwa Tuhan tidak ada adalah sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Kalau aku mau jabarin agak rumit, tapi intinya adalah itu more than impossible. Kok more than impossible? Atau disederhanakan sama orang. Oke, kalau misalnya kita nggak mau belajar matematik, kita belajar bahasa aja. Dia bilang kemungkinannya sama seperti, ada orang bilang kemungkinan sama seperti, kita pergi ke pantai, kita ambil satu pasir, tanda tanganin. Samuel Christian was here. Taruhlah ya, kita taruhlah bisa tulis itu ya, taruhlah ya. Walaupun mustahil ya, tapi nggak taruhlah kita bisa tulis ya. Terus setelah kita tulis, kita tanda tanganin, kita tiup, jatuh dia ke pasir-pasir yang banyak itu. Pulang ke rumah. Tahun depan datang lagi to exact spot, ambil randomly satu butir pasir. Sama peluangnya gitu ya. Nah, dapat yang kita tanda tanganin. Nggak mungkin sih itu, gitu gila banget. Nah, maka saya karena saya nggak mau mikir, saya bilang ya udahlah Tuhan ada aja lah gitu kan ya. Gitu. Itu kan logis ya, logis dan rasional. Oke, karena saya nggak mau mikir, ya sudah, Tuhan itu ada. Kedengarannya lucu ya, tapi inilah cara berpikir kita sebagai orang beragama. Terlalu gampang puas dengan jawaban-jawaban yang instan. Jadi, setiap kali ada hal-hal yang terlalu rumit, terlalu misterius, atau belum bisa dijelaskan oleh sains, banyak yang langsung menyimpulkan bahwa itu pasti kerjaannya Tuhan, atau menghubungkannya dengan hal-hal gaib lainnya. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan percaya sama Tuhan dan hal-hal supranatural lainnya. Itu hak semua orang. Tapi masalahnya muncul ketika pemikiran ya sudah itu karena Tuhan dijadikan sebagai titik akhir dari pencarian pengetahuan, bukan sebagai titik awal untuk lebih penasaran dan menggali lebih dalam. Kenapa ini bisa jadi masalah? Karena cara berpikir seperti ini nggak benar-benar menjawab pertanyaan, malah justru mematikan rasa ingin tahu. Padahal di negara lain, para ilmuwan itu lagi banting tulang, bikin teori, uji hipotesis, dan eksperimen untuk mencari tahu lebih dalam soal alam semesta kita. Misalnya, apa yang terjadi sebelum Big Bang, kenapa hukum-hukum fisika itu bisa punya konstanta yang nilainya itu begitu presisi, apa yang bikin partikel-partikel virtual itu bisa muncul dan menghilang begitu saja tanpa penyebab gitu. Tapi di sisi lain, kita sebagai umat beragama dengan entengnya bilang, ya sudah, itu semua Tuhan yang ngatur. Ironisnya, nanti pas sains akhirnya menemukan jawaban lewat riset dan eksperimen, kita juga yang muncul dan bilang, tuh kan, itu semua sudah ada di kitab kami ribuan tahun yang lalu. Sekarang, coba bayangin kalau pola pikir seperti ini dibawa ke ruang kelas. Misalnya nih ya, ada guru sains yang ngefans sekali sama Ustaz Felix Yao. Terus saat mengajar, dia bilang ke murid-muridnya bahwa anak-anak, kalau ada fenomena alam yang rumit dan belum bisa dijelaskan, berarti itu pasti buatan Tuhan. Nah, gimana nasib rasa ingin tahu anak-anak kita? Apakah mereka akan makin penasaran dan kepo sama dunia sekitar mereka, atau malah mikir, ngapain dipelajari lagi? Jawabannya sudah jelas, Tuhan, selesai, tamat, nggak ada lagi eksplorasi gitu. Padahal rasa penasaran atau curiosity itu adalah bahan bakar utama dalam dunia sains. Sains itu bisa berkembang karena ada orang-orang yang berani bertanya, yang berani ragu, yang nggak puas dengan jawaban-jawaban instan. Kalau setiap pertanyaan sulit langsung dijawab pakai Tuhan, ya gimana pendidikan sains kita bisa maju? Ini bukan soal menafikan Tuhan ya, bukan. Tapi soal menempatkan Tuhan di posisi yang nggak membunuh proses pencarian pengetahuan. Tuhan itu seharusnya jadi inspirasi untuk menggali lebih dalam. Jadi motivasi buat terus berpikir, terus belajar, dan terus penasaran. Bukan dijadikan alasan untuk berhenti berpikir seperti yang dilakukan oleh Ustaz Felix Yao. Tapi ya, sekali lagi, saya juga tidak bisa menyalahkan keputusan seseorang, suatu kaum, atau suatu bangsa untuk tidak tertarik pada investigasi ilmiah dan langsung melompat pada Tuhan sebagai penjelasan atas segalanya dan berhenti di situ saja. Asalkan mereka itu tidak komplain menjadi golongan terbelakang, dungu, hidup pas-pasan atau miskin, minim prestasi, minim kontribusi nyata bagi dunia,
dan terus dikibuli dan celaka karena pilihannya sendiri. Baru menjadi masalah kalau mereka itu tidak terima dengan kondisi yang merupakan konsekuensi dari keputusan-keputusan mereka sendiri dan malah menyalahkan atau bahkan menyusahkan pihak lain. Oke, kembali pada quote dari Roger Penrose yang dikutip oleh Ustaz Felix yang sebenarnya, to be honest, merupakan inti dari video ini. Apalagi ketika saya belajar ada satu profesor matematik namanya Roger Penrose. Roger Penrose itu bilang begini, probabilitas atau kemungkinan bahwa Tuhan tidak ada adalah sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Kalau aku mau jabarin agak rumit, tapi intinya adalah itu more than impossible. Ternyata quote ini juga banyak digunakan di kalangan apologet atau pendakwa yang ingin menunjukkan bahwa ilmuwan besar pun sebenarnya percaya pada Tuhan. Salah satu contohnya ya seperti yang dikutip oleh Ustaz Felix. Ustaz Felix menyebut bahwa menurut Roger Penrose, probabilitas bahwa Tuhan tidak ada adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Nah, kutipan ini memang berasal dari bukunya Roger Penrose yang berjudul The Emperor's New Mind, tepatnya di halaman 796 sampai 797. Kalau kalian pengen baca versi digitalnya, bisa download di deskripsi. Tapi saya nggak tahu ya, apakah Ustaz Felix itu membaca bukunya dan memahami konteks pernyataan Penrose di sini atau tidak. Atau jangan-jangan ya dia hanya mendengar quote itu di internet dan menerjemahkannya sesuka hati. Dalam bukunya itu, Roger Penrose sebenarnya itu tidak sedang membahas tentang probabilitas keberadaan Tuhan. Bahkan kalau kalian terjemahkan langsung ke bahasa Indonesia, tanpa harus terlalu paham konteks ilmiahnya, ya nggak ada satupun bagian yang bilang bahwa probabilitas Tuhan tidak ada itu adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3 seperti yang dikatakan oleh Ustaz Felix. Memang di situ ada kata Sang Pencipta, tapi itu bukan sedang membahas soal eksistensi Tuhan secara teologis atau probabilistik. Nah, ini yang bikin saya jadi bertanya-tanya, apakah Ustaz Felix ini benar-benar baca bukunya atau cuma dengar kutipan itu di internet? Karena dari cara dia menyampaikan, seolah-olah Penrose itu dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan itu hampir mustahil nggak ada. Padahal konteksnya jelas-jelas bukan ke situ. Kemungkinan besar, karena ada kata pencipta dalam tulisan Penrose, Ustaz Felix langsung ambil itu untuk mendukung argumen agamanya. Ya, bukan masalah juga sih sebenarnya. Semua orang berhak mengutip pernyataan orang lain. Tapi ingat, kalau kutipannya jadi misleading dan makna aslinya dipelintir, itu baru jadi persoalan. Saya secara pribadi mengakui bahwa retorika Ustaz Felix itu memang jago sekali. Seandainya kalau saya punya kesempatan untuk duduk ngobrol atau berbincang-bincang bersama dia di podcast misalnya, saya mungkin bisa saja terhipnotis dengan gaya retorika semacam itu. Kalau dia ngomong, bahkan pernyataan yang salah pun itu bisa terdengar logis dan meyakinkan. Tapi ya justru karena itu penting sekali bagi kita semua untuk tetap kritis dan nggak langsung menerima informasi mentah-mentah. Apalagi kalau yang dikutip itu ya ilmuwan-ilmuwan seperti Roger Penrose yang bahasanya itu teknis dan sangat kompleks. Jadi apa sebenarnya maksud Roger Penrose dalam bukunya ini? Penrose dalam bukunya sebenarnya sedang menjelaskan betapa kecilnya kemungkinan alam semesta kita ini bisa terbentuk dalam keadaan yang sangat teratur. Dengan kata lain, dia itu lagi bahas tentang entropi awal alam semesta. Jadi gini, Roger Penrose menjelaskan bahwa entropi atau yang biasa kita sebut sebagai tingkat ketidakteraturan di awal alam semesta itu super rendah. Dan supaya alam semesta kita itu bisa berkembang jadi seperti sekarang ini dengan galaksi, bintang, kehidupan, dan Ustaz Felix bisa ngobrol bersama Samuel Christ di YouTube, maka alam semesta kita itu harus bisa muncul dari kondisi yang sangat tidak kacau. Seberapa tidak kacaunya? Penrose bilang, kira-kira peluangnya itu seperti 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Bukan probabilitas Tuhan tidak ada itu adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Jadi di sini jelas Ustaz Felix Yao keliru dalam mengutip pernyataan Roger Penrose. Jadi dalam bukunya, Penrose menggambarkan seolah sang pencipta itu harus menargetkan satu titik di ruang kemungkinan semesta yang sangat kecil, seperti mencoba melempar anak panah dari ujung alam semesta dan harus kena satu atom di ujung yang lain. Tapi apakah ini berarti Penrose berbicara tentang probabilitas keberadaan Tuhan? Tidak.
Dia hanya menunjukkan bahwa kondisi awal alam semesta yang sangat teratur itu sangat tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Dan ini membuka ruang untuk bertanya, kok bisa ya alam semesta kita itu di awal penciptaannya sebegitu presisi? Tapi Penrose tidak serta-merta menyimpulkan bahwa maka Tuhan pasti ada. Kalau kalian nonton video wawancara Roger Penrose bersama William Craig, di situ Penrose itu secara terbuka mengatakan bahwa dia sebenarnya ya tidak menolak kemungkinan adanya entitas seperti Tuhan. Tapi dia juga tidak merasa konsep Tuhan itu bisa menjelaskan banyak hal. Bagi Penrose, alam semesta kita ini memang misterius. Dan dia itu sebenarnya lebih tertarik pada pendekatan metafisik yang menggabungkan tiga alam realitas, fisik, mental, dan platonik atau alam ide atau ya konsep matematik gitu. Nah, di video itu Penrose bilang sesuatu seperti ini. I'm not saying I deny it. I just don't see why this explains very much. To say that this godlike entity, whatever it is something with a consciousness of its own. Now, I'm not saying it's wrong, and it might be that there is such a thing. Maybe one, like in some religious views, after death, somehow one's consciousness becomes part of that thing. I'm not saying I think that's a wrong view. Artinya, Roger Penrose itu terbuka terhadap pandangan-pandangan spiritual, tapi dia sangat berhati-hati dan sedikit filosofis. Bukan seperti kepercayaan religius pada umumnya gitu. Jadi intinya, Penrose memang menyebut angka 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Tapi itu bukan tentang probabilitas Tuhan ada atau tidak, melainkan tentang keteraturan awal alam semesta. Roger Penrose itu tidak mengklaim bahwa angka itu membuktikan Tuhan, meskipun dia mengakui bahwa asal-usul keteraturan awal alam semesta itu adalah misteri besar. Penrose juga tidak menutup kemungkinan terhadap keberadaan entitas spiritual atau Tuhan, tapi dia tidak percaya pada versi Tuhan yang terlalu mirip manusia atau bersifat dogmatis. Kalau kalian tertarik mendengar sendiri bagaimana Penrose menjawab soal Tuhan dengan jujur dan terbuka, silakan tonton videonya, linknya saya berikan di deskripsi. Oke, saya kira cukup sekian, karena selebihnya Ustaz Felix Yao bersama Samuel Christ hanya membahas tentang masalah teologi dan juga alasan kenapa Ustaz Felix Yao memilih agama Islam. Jadi, untuk kali ini, videonya cukup sekian. Saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.